Amma ma yata'allaku bidafi'it taba'i al-mawruthah, adapun yang berkenaan dengan latar belakang atau pendorong yang bersifat tabiat yang diwariskan atau sifat-sifat warisan atau naluriah, watak gawan, kal khojali, seperti misalkan pemalu, au hubbir riyasah, atau suka untuk diorangkan, diuwongke, ditokohkan, au sur'atil ghadab wal infial, mudah marah, mudah perasaan, baperan. Fa innal islama fi ilajihi laha, maka sesungguhnya Islam dalam mengatasi sifat-sifat ini qad hadzaba minha ma yahtaju ila tahdzib, sudah mengaturnya. Hadzab, tahdzib itu kan menyusun, merapikan, sudah diatur yang butuh untuk diatur. Wa wajhal khair minha, dan mengarahkan yang pilihan darinya. Jadi sifat-sifat ini ada sifat-sifat pilihan, diarahkan liyakhduma janibail haqqi wal khair, untuk berperan melayani, menopang, mendukung al-haq dan al-khair, kebenaran dan kebaikan. Misalkan marah itu kan penyakit, ya kan? Dari satu sisi dipandang marah itu penyakit, emosi itu penyakit, tapi marah dalam kondisi tertentu bisa menjadi obat. Ketika kehormatannya dilukai, ya kan? Ketika ada syariat Allah dilecehkan, Rasulullah direndahkan, ini kan? Marah itu menjadi obat dan malah dipuji ketika itu. Maka diarahkannya ke sana, kan gitu. Malu itu juga, pemalu sebenarnya sesuatu yang secara umum dia tercela. Wong kok isinan, ya kan? Mau setoran malu nggak jadi store, mau murojaah malu nggak jadi murojaah, terus piye? Kan gitu. Tapi kan walau seperti apapun, al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya tinggal diarahkan, kamu nggak apa-apa jadi orang pemalu, tapi pada beberapa hal. Malu kalau maksiat kepada Allah, malu kalau kamu melanggar perintah Allah, malu kalau kamu itu menerjang aturan-aturan Allah, Rasulullah, kan seperti itu. Wa hakadza kana manhajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ashabihi, demikianlah metodenya Rasul bersama dengan para sahabat. Ketika ada sahabat yang datang minta untuk diberikan wasiat, ya Rasulullah ausini, maka Rasulullah melihat wajahnya. Kemudian apa wasiat Rasulullah? La taghdab. Diulang lagi sama si sahabat tersebut, ya Allah berikanlah wasiat kepadaku. Diulang lagi sama Rasulullah, la taghdab, kan gitu. Karena Rasulullah ngerti, oh orangnya ini emosinan, maka wasiatnya la taghdab, kan gitu. Demikian juga Rasulullah memuji kecemburuannya Sa'ad. Cemburu itu kan sifat yang terpuji dalam satu kondisi tertentu, kan? Ketika istrinya pamer aurat di hadapan orang lain. Kalau suaminya biasa aja, diem aja, terus ngapain dia nikahin dia, kan gitu kan. Dan hari ini banyak sekali kayak gitu, istrinya dan cuantik muenor, ketika keluar rumah dilihat sama banyak orang malah seneng dia, istri saya nih, gitu kan. Nggak cemburu sama sekali ketika ada orang lain yang memperhatikan, menikmati keindahan dan kecantikan istrinya, kan gitu. Wahaya Utsman, memuji rasa malunya Utsman bin Affan, yang gitu. Yang dikatakan oleh Rasulullah, bahkan malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan, kan gitu. Tapi kan kita ingat bagaimana Sayyidina Utsman itu menjadi khalifah berapa tahun? 23 kurang lebih, kan? 23 tahun. Dan selama kurun waktu itu kan banyak sekali kemajuan pesat, terutama di paruh awal beliau menjabat sebagai khalifah. Wa syaja'ata Khalid, keberaniannya Khalid bin Walid, kan gitu.
Sampai Rasulullah ketika bersabda mengenai perang Mu'tah itu ya, yang 3 komandan dipilih oleh Rasulullah itu semuanya gugur syahid kan, akhirnya kemudian royahnya diambil oleh Khalid bin Walid kan. Apa sabda Rasulullah itu kan? Hatta akhadaha saifun min suyufillah hatta fatahallahu alaihim. Wa yab'atsul munadi fi Fathi Makkah, ketika Fatu Makkah Rasulullah mengutus orang untuk menyerukan man dakhala daro Abi Sufyan fahuwa amin, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Kan itu. Kenapa? Karena Rasulullah memandang bahwa Abu Sufyan orangnya senang disebut namanya, suka kedudukan. Kan gitu. Dan Abu Sufyan sudah masuk Islam kan ketika itu. Maka siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman. Seakan-akan kan berarti Abu Sufyan itu orang terpandang di hadapannya Rasulullah SAW. Kan seperti itu. Dan misal-misal yang seperti ini banyak. Nah, maksudnya apa? Kita harus belajar bagaimana metodenya Rasulullah SAW dalam menyikapi emosi-emosi, perasaan-perasaan, tabiat-tabiat yang merupakan gawan. Hal seperti ini kan gimana ngubahnya? Memang gawannya kayak gitu kan. Khalid bin Walid orangnya kendel, lebih. Ojo sembrono brono. Emang orangnya kendel lebih. Kan gitu. Nah, kadang menurut kita sembrono tapi bagi dia sudah difikirkan kan gitu. Gitu. Nah, kayak Umar bin Khattab itu kan. Nah, kalau bagi sahabat yang lain kan ngopo meh hijrah kok laren pengumuman sih di pinggir Ka'bah. Nah, Umar kan pengumuman sih di pinggir Ka'bah. Sopo sing arep bojone dadi janda, anake dadi yatim. Petuk ya aku meh hijrah. Sopo wae. Nah, bagi sahabat yang lain kan ngopo meh hijrah kok dadak di mengumumkan barang kan gitu. Umar bin Khattab kan enggak. Falanal ja'ila asalib al-qabd wal qahar awil intiqas wat tanadur. Jangan kita pakai cara-cara kekerasan. Kemudian mengekang. Intiqas itu mencela, tanadur itu menganggap sifatnya itu sifat yang jarang kemudian langka gitu. Teman-teman kamu tuh semuanya pada pemberani kok kamu misinan ini ngopo? Belajar sama teman-temanmu itu, satu angkatan kok yang misinan cuma kamu. Gitu. Bal ilal madi as-shadiq wa tauji al-hadif. Nah, menjadi seorang pendidik, seorang ustadz, seorang guru yang suka memuji tapi pujian itu jujur. Nah, jadi tidak hanya sekedar basa-basi mujinya itu. Wa tauji al-hadif, memberikan arahannya itu hadif, ada targetnya, tidak cuma sekedar ngarahkan aja tanpa ada target. Nah gitu. Jadi kalau kaitannya dengan sifat-sifat bawaan, perasaan-perasaan emosi yang memang gawan kayak gitu ya, kita harus banyak-banyak baca bagaimana Rasulullah menyikapi para sahabat, mendidik para sahabat. Dan buku terkait dengan itu kan banyak, ada Rasul sang mu'alim itu kan, Rasul sang pendidik, Rasul sang komandan, dan lain sebagainya lah. Ya setidaknya kita sebagai ustaz itu minimal sudah pernah khatam ya paling tidak minimal Syama'il Muhammadiyah lah. Kalau tidak Syama'il Muhammadiyah ya kita sudah khatam Sirah Nabawiyahnya Mubarakfuri, tahu judulnya? Ar-Rahiqul Maktum. Setidaknya kita pernah khatam itu, sehingga kita Rasulullah dulu pernah apa ya, Rasulullah dulu pernah gimana ya kan gitu. Nah, kalau nggak kepada Rasulullah kita mau nyontoh siapa? Gitu. Ustadz kita itu kan ya manusia biasa yang kesalahannya pasti banyak kan dibanding dengan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah kan kekeliruan dan kesalahan beliau pun menjadi hikmah untuk kita kan gitu. Berikutnya yang dal, jadi yang alif itu beliau memaparkan faktor-faktor untuk membatasi masalah yang ada dalam halaqah, dimaksimalkan seoptimal mungkin itu kesakralan halaqah untuk meminimalisir masalah. Kalau masih terjadi masalah maka yang beliau menyebutkan 4 faktor yang mendorong terjadinya masalah. Kemudian yang jim beliau menyebutkan biasanya itu masalah apa saja yang ditimbulkan oleh santri yang punya 4 induk masalah tersebut. Kemudian yang